Cara mendeteksi orang yang terkena pelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT. Terkadang ada orang yang terlalu berambisi untuk bisa mendapatkan wanita yang disukainya. Ia akan melakukan berbagai cara untuk bisa memikat atau menundukkan hati wanita tersebut. Salah satunya dengan ilmu pelet. Ilmu pelet ini biasanya digunakan untuk membuat orang yang menjadi targetnya jatuh cinta kepada penggunanya. Bahkan hingga ingin menikah dan menjadi pasangan hidup. Menurut para ulama, pernikahan yang terjadi karena pengaruh pelet tetap dianggap sah. Namun, tindakan pelet tersebut tetap dianggap dosa. Karena pelet termasuk salah satu jenis ilmu sihir yang dilarang oleh Islam. Apalagi jika tujuan penggunaan pelet tersebut adalah untuk menyakiti, merugikan, menghilangkan ingatan, atau menyebabkan stres, maka tindakan tersebut jelas dianggap sebagai dosa besar. Lalu, jika tujuan penggunaan pelet tersebut adalah untuk membuat seseorang jatuh cinta, maka tindakan tersebut dianggap sebagai maksiat karena pelet bekerja sama dengan setan untuk mencapai hasil tersebut. Pada intinya, pelet itu hanya akan menimbulkan kerugian baik bagi penggunanya maupun bagi korbannya. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa mendeteksi seseorang yang terkena pengaruh ilmu pelet. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya kita dalam mencegah pengaruh pelet sebelum makin parah. Cara mendeteksi seseorang terkena pengaruh pelet yang paling mudah adalah dengan memperhatikan ciri-cirinya. Biasanya, orang terkena pengaruh pelet akan mengalami beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, orang yang terkena pelet akan mengalami rasa cinta yang berlebihan dan menggebu-gebu terhadap satu orang yang tiba-tiba disukainya. Kemudian yang kedua, orang yang terkena pengaruh pelet akan lebih gampang gelisah. Hal ini akan dirasakan pada saat dia sadar ataupun pada saat menjelang tidur. Ia akan selalu merasakan perasaan yang tidak nyaman dalam dirinya. Kemudian untuk yang ketiga, orang yang terkena pelet akan jadi lebih malas beraktivitas. Biasanya dia hanya ingin rebahan saja. Dan di saat itulah pikirannya mengawang-awang karena selalu terbayang-bayang orang yang memeletnya. Kemudian yang keempat, orang yang berada di bawah pengaruh pelet biasanya akan bermimpi berhubungan badan dengan orang yang memeletnya. Nah, kondisi ini tentu berbahaya karena jika pelet tersebut terus memberikan pengaruhnya, maka akan mendorong terjadinya perbuatan zina antara korban dengan orang yang mengirimkan pelet. Kemudian yang kelima, orang yang terkena pengaruh pelet biasanya akan berat atau malas dalam menjalankan ibadah. Selama pengaruh pelet masih ada, maka si korban akan merasakan berat ketika ingin melaksanakan ibadah. Hal ini sering terjadi karena jin yang bersekutu untuk memelet korban tidak mau jika si korban melaksanakan sholat ataupun mengaji karena hal tersebut akan melemahkan pengaruh peletnya. Nah, untuk bisa lepas dari pengaruh pelet, maka harus membangun kesadaran pada orang yang terkena pengaruh pelet ini untuk segera mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian lakukan amalan-amalan dari Rasulullah untuk menjauhkan diri kita dari gangguan jin dan setan termasuk dari belenggu sihir pelet tersebut. Baik saudaraku, saya rasa cukup sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau mungkin Anda membutuhkan bantuan spiritual untuk mengatasi gangguan sihir yang Anda alami, silakan Anda bisa konsultasikan kepada saya dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.